Di sisi lain, langkah Riana terlihat gontai kala memasuki sebuah ruangan. Wajahnya murung dan kelambak awan mendung. Setelah menyebutkan maksud kedatangannya kepada petugas yang berjaga, wanita itu terduduk tanpa ekspresi seraya memandang ke arah pintu. Berharap sang ibu yang sudah 4 tahun menjadi penghuni tempat ini segera memunculkan diri. Butuh 10 menit bagi Riana untuk menunggu. Sang ibu muncul dari balik pintu, lengkap dengan borgol yang membelenggu kedua tangannya. Pertahanan Riana selalu runtuh saat melihat sang ibu menggunakan seragam tahanan. Seharusnya ia menikmati masa tuanya dengan bahagia, bukan malah terkurung di balik jeruji besi yang dingin dan sempit. Bagaimana keadaan ibu? Ia langsung mendekat dan memeluk sang ibu. Ia sembunyikan lelehan air mata yang mengalir. Sudah lebih baik, lirih wanita itu. Beberapa waktu lalu kesehatan Bu Nana sempat menurun sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit khusus untuk para tahanan. Setelah melepas kerinduan, keduanya duduk bersama dalam pengawasan seorang petugas yang berdiri di ujung ruangan. Riana menyerahkan sekotak makanan yang tadi sempat dibelinya dalam perjalanan menuju rumah tahanan. Bu, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Aku sangat berharap ibu akan jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Riana menatap penuh harap. Memangnya apa yang mau kamu tanyakan? Riana terdiam sambil menarik napas dalam-dalam. Memikirkan kata yang tepat agar ibunya tidak tersinggung ataupun sakit hati. Apa ibu tahu sesuatu tentang kecelakaan yang dialami orang tuanya Aileen? Seketika kelopak mata Bu Nana melebar mendengar pertanyaan itu. Dari mana kamu tahu bahwa orang tuanya Aileen kecelakaan? Itu tidak penting, Bu. Jawab jujur saja, apa ibu tahu sesuatu tentang kecelakaan mereka? Dan kenapa Aileen bisa tinggal bersama kita sejak kecil? Apa ibu mengadopsi Aileen setelah orang tuanya meninggal? Berondongan pertanyaan itu menciptakan genangan kristal bening di mata Bu Nana. Puing-puing kenangan masa lalu menyatu kembali dalam ingatannya. Hanya dalam beberapa detik, isak tangis sudah memenuhi ruangan itu. Jangan bilang ibu terlibat. Cecar Riana menekan jiwa rapuh sang ibu. Jawab, Bu. Ibu tidak tahu, Riana. Ibu memang membenci Ayu karena sudah menikah dengan Bram dan mengambil tempat yang seharusnya menjadi tempat ibu. Ibu hanya anak pembantu yang bekerja di rumah Bram. Sedangkan Ayu berasal dari keluarga kaya. Karena itu orang tua Bram memilih Ayu. Saat kecelakaan itu terjadi, ibu dan Aileen ada di dalam mobil bersama mereka. Usianya 2 tahun saat itu. Kami bisa selamat karena duduk di belakang, sementara Bram dan Ayu terjepit di depan. Bram tewas di tempat, sedangkan Ayu sekarat. Ayu minta ibu untuk membawa Aileen pergi dan menyembunyikan dia. Katanya Aileen dalam bahaya. Untuk beberapa saat Riana terdiam mendengar penjelasan panjang sang ibu. Apa ibu tahu siapa yang mau mencelakai Aileen? Ibu tidak tahu. Wanita itu menyeka air mata. Ibu hanya tahu Bram punya banyak musuh. Karena itulah dia menyembunyikan anak dan istrinya dari semua orang. Riana mencoba menyimpulkan segalanya. Lalu kenapa Alfian mengira papanya yang menjadi penyebab kecelakaan orang tua Aileen? Ibu benar-benar tidak tahu tentang itu. Bram adalah orang yang sangat tertutup. Ibu bahkan tidak tahu kalau Bram dan papanya Alfian saling kenal. Riana menjatuhkan air mata. Dari penjelasan sang ibu, ia dapat menarik kesimpulan bahwa ibunya tidak terlibat dalam kecelakaan itu. Sebab ia berada di mobil yang sama. Tidak mungkin ia ingin mencelakai dirinya sendiri, bukan? Maafkan ibu, Riana. Seharusnya dendam ibu terhadap Ayu, ibu simpan sendiri tanpa melibatkan kamu dan Aileen. Tapi kebencian itu membuat ibu gelap mata dan membuat kamu menjadi sejahat ibu. Ibu mengira,
Dengan membalas Ayu melalui Aileen bisa menghilangkan semua sakit hati ibu. Tapi ternyata tidak, malah kebencian itu menghancurkan kita semua. Riana terduduk lesu. Merasakan dadanya seperti terhimpit bongkahan batu besar. Bahkan udara yang tersedia seolah tak cukup baginya untuk bernapas. Alfian menatap menu makan malam yang tersedia di meja. Dari deretan menu yang ada di hadapannya, tak tersedia menu andalan yang biasanya ia konsumsi. Siapa yang masak ini? Tanyanya kepada salah satu asisten rumah tangga yang sedang membuat makanan penutup. Nona Aileen yang masak, Tuan. Apa Anda mau saya buatkan yang lain? Alfian terdiam sejenak sambil melirik sang istri yang sedang sibuk menyuapi si kecil boy. Wanita itu masih bersikap dingin. Bahkan ia yang biasanya melayani dengan mengambilkan makanan, kini bersikap acuh. Tak acuh. Dia masih kesal, gumam Alfian dalam hati. Kemudian melirik sang Art yang sedang menunggu jawaban. Tidak usah. Aku akan makan yang ini saja. Baik, Tuan. Papa, lihat, Boy makan sayuran sama nugget buatan Mama. Celoteh Boy sambil mengunyah makanan. Alfian mengulas senyum. Sejenak melirik menu kesukaan putranya. Boy sangat menyukai sayuran brokoli hijau, sama seperti dirinya di masa kecil dulu. Sedangkan nugget ayam yang disantap Boy adalah olahan Aileen sendiri, karena Alfian melarang siapapun memberi putranya makanan dengan mengandung bahan pengawet. Makan yang banyak ya, nak. Biar badannya kuat, ucap Alfian. Sekuat papa. Papa kan kuat, bisa gendong Boy. Harus lebih kuat dan lebih sehat dari papa, dong. Tambah Alfian. Siap, papa. Boy mau makan yang banyak. Bial punya badan kuat. Kalau besar nanti gantian Boy yang gendong papa. Lagi, Alfian tersenyum. Menoleh sebentar sambil mengusap ujung matanya. Ucapan polos Boy menciptakan rasa hangat di hatinya. Lelaki itu perlahan mulai menyuapkan sesendok makanan ke mulutnya. Namun, baru suapan pertama lidahnya terasa sangat pahit. Ia sama sekali tidak terbiasa dengan rasa garam meskipun dalam takaran kecil. Tentu saja ini sangat menyiksa baginya. Asin sekali, gumamnya sangat pelan. Bahkan tak sampai terdengar oleh Aileen. Namun, ia berpikir bahwa mungkin ini bentuk hukuman yang diberikan Aileen kepadanya karena telah membohonginya selama ini. Meraih segelas air putih, Alfian menenggak dan menyisakan setengah. Kemudian mulai melanjutkan menyantap makanan di piring. Selepas makan malam, Aileen beranjak menuju kamar dengan menggandeng tangan Boy. Alfian hanya menatap punggung sang istri yang perlahan menjauh. Biasanya selepas makan malam, mereka akan menikmati quality time di ruang keluarga. Menemani Boy bermain atau membantu mengerjakan tugas dari sekolah. Namun, ruang keluarga yang biasanya hangat itu kini terasa sunyi. Alfian tampak ragu untuk masuk ke kamar. Mungkin untuk beberapa hari ke depan Aileen akan memintanya tidur di kamar terpisah. Setelah menetralkan rasa gundah yang berkecamuk di hati, Alfian membuka pintu secara perlahan. Dilihatnya sang istri sedang duduk di meja rias sambil menyisir rambut panjangnya. Tubuhnya yang terbalut piyama berbahan satin itu tampak menggemaskan. Alfian mendekat dan memeluk wanita itu seperti biasa. Namun Aileen bereaksi cepat dengan mendorong tangannya. Jangan sentuh aku. Pekik wanita itu. Matanya memancarkan rasa kecewa dan marah. Ada luka yang tersembunyi dalam setiap kata yang ia desiskan. Oke, aku minta maaf. Alfian melepas pelukan. Mundur beberapa langkah untuk memberi jarak. Ledakan emosi Aileen tak ia tanggapi dengan serius. Pengaruh kehamilan pasti membuatnya lebih sensitif dan Dr. Vero sudah memperingatkan itu semalam. Aileen membalikkan tubuhnya,
tampak enggan menatap mata sang suami. "Tolong, Mas. Aku belum siap. Aku butuh waktu untuk bisa menerima semua ini. Tinggalkan aku sendiri atau aku yang akan pergi dari sini membawa Boy." Hati Alfian seperti diremas tanpa ampun. Demi apapun ia tidak akan sanggup jika harus terpisah dari anak dan istrinya. Apalagi sampai membiarkan mereka pergi. "Tidak. Jangan pergi. Aku mengerti kamu butuh waktu untuk bisa memaafkan aku. Kalau kamu tidak mau aku di sini, biar aku saja yang pergi," bujuknya. "Kamu dan Boy jangan kemana-mana. Kalau begitu keluar," teriak Aileen. Alfian menarik napas panjang. Untuk sekarang ia memilih mengalah. Tidak ingin masalah mereka mempengaruhi kesehatan sang istri ataupun janin dalam kandungannya. Sementara di sisi lain, keheningan melanda sebuah kamar dengan cat biru langit. Boy terduduk memeluk lutut di ruang kosong antara tempat tidur dan meja. Teriakan sang mama tadi benar-benar menakutinya. Apalagi jika mengingat bisikan Lisa tadi. Ia sedang bermain bersama Lisa saat mendengar suara teriakan sang mama dari arah kamar. "Papa dan mamamu sedang bertengkar. Mungkin mereka akan bercerai dan kamu akan punya mama tiri yang jahat seperti di film-film." Tak lama berselang terdengar suara mesin mobil yang berasal dari halaman depan. Ia segera melangkah. Berdiri di dekat jendela sambil menatap mobil sang papa yang perlahan meninggalkan halaman rumah. "Papa, Boy mau ikut." Apartemen adalah tempat yang dipilih Alfian untuk menenangkan diri setelah pertengkaran dengan sang istri. Sekarang lelaki itu sedang duduk bersandar di atas seranjang empuk. Suasana kamar tampak temaram, sebab pencahayaan hanya berasal dari lampu tidur. Televisi menyala terang yang menayangkan detik-detik kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Sudut bibir Alfian melengkung membentuk senyum saat melihat rekaman di mana putranya berlarian dengan ruang bersama anak-anak lain. "Boy, kamu harus jadi anak yang kuat." Alfian larut dalam lamunan. Ingatannya tertuju pada masa lalu. Masih jelas terekam dalam ingatannya hampir 5 tahun lalu. Di kamar inilah pertama kali ia bertemu dengan Aileen. Seorang wanita sederhana yang penakut. Aileen bahkan datang dalam keadaan tubuh penuh bekas lebam. Alfian tidak pernah menyangka bahwa malam 1 miliar itu akan mengikat mereka seperti sekarang dengan hadirnya si kecil Boy. Dan sekarang, benih kehidupan baru sedang tumbuh di rahim wanita itu untuk kedua kali. Alfian meraih ponsel yang tadi diletakkan di meja. Jemarinya lantas bermain pada permukaan benda pipi itu. Mengetikkan sebuah pesan. "Sayang, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semua ini dari kamu. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Tolong jangan pergi, biar aku yang akan menjauh. Aku akan menunggu di sini sampai kemarahan kamu reda." Isi pesan singkat penuh cinta yang dikirim Alfian kepada sang istri. Alfian duduk bersandar sambil menunggu. Berharap sang istri akan membalas dan memintanya untuk pulang ke rumah. Alfian masih ingat beberapa kebiasaan Aileen yang sulit dihilangkan dan akhirnya menjadi kebutuhan. Wanita itu tidak pernah bisa tidur tanpa pelukan sang suami. Suatu malam, Alfian pernah keluar kota selama beberapa hari untuk mengurus proyek di luar kota. Kala itu tak ada satu malam pun yang ia lewati tanpa menerima panggilan video dari sang istri menjelang tidur. Mereka akan mengobrol banyak hingga akhirnya Aileen tertidur dengan panggilan video masih terhubung. Alhasil, Alfian harus pulang lebih cepat dari jadwal. 1 menit. 5 menit. 10 menit. 1 jam. Alfian menunggu pesan balasan. Namun, ponsel tak kunjung berdering. Apa dia sudah tidur? Gumamnya pelan. Lelaki itu meraih ponsel dan membuka pesan yang tadi dikirimnya. Namun, saat melihat nomor kontak, ia menghela napas panjang.
Dadanya terasa nyeri dan sekeliling terasa penuh sesak. Foto baby boy yang biasanya menjadi foto profil sudah berganti. Dia memblokirku, gumamnya dengan hela napas panjang. Aileen membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur. Malam ini ia tak dapat terpejam sama sekali. Bahkan sudah beberapa kali mencoba memadamkan semua lampu. Melawan rasa takut akan kegelapan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Ada kekosongan dalam hatinya yang terasa begitu nyata. Tangannya meraba tempat kosong di samping. Biasanya akan ada sang suami yang memeluknya hingga pagi menjelang. Tetapi sekarang, lengan kokoh yang biasanya menjadi tempat bersandar itu tak ada di sini. Kenapa kamu harus membohongiku selama ini dan menyembunyikan semuanya? Aileen meraba perut yang masih rata. Memikirkan janin yang sedang tumbuh di dalam sana. Beberapa tahun lalu saat mengandung si kecil boy, ia juga merasakan hal yang sama. Menjalani kehamilan seorang diri tanpa adanya suami. Dan sekarang masa itu terulang kembali. Aileen memeluk selimut di dadanya. Dalam hitungan detik, seisi kamar telah penuh dengan isak tangis. Pagi ini suasana tampak berbeda. Rumah yang biasanya hangat dan penuh cinta itu terasa hampa. Hanya ada kesunyian yang menemani pagi. Aileen terbangun dengan mata sembab setelah hampir semalaman menangis. Ia duduk bersandar sebentar, lalu beranjak dan berdiri di dekat jendela. Biasanya sepagi ini Alfian akan berolahraga ringan di taman belakang rumah. Kadang membawa boy berlari-lari kecil mengelilingi taman. Ia membiasakan putranya menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Tetapi sekarang taman yang luas itu tampak sepi. Hanya ada seorang pria yang bertugas untuk menjaga kebersihan taman setiap hari. Sedang menyirami beberapa tanaman di sana. Mama. Panggilan itu membuyarkan lamunan Aileen. Ia membalikkan tubuhnya. Boy sedang memasuki kamar masih dengan menggunakan piyama. Sayang, kenapa belum mandi? Mau sekolah, kan? Aileen memilih duduk di depan meja dan membawa si kecil boy ke pangkuannya. Papa mana, Ma? Kenapa papa nggak ada? Selama beberapa saat Aileen membisu. Boy sangat dekat dengan papanya. Ketiadaan sang papa sudah pasti akan ia pertanyakan. Papa ada urusan di luar, sayang. Papa nanti akan pulang, lirik Aileen menahan sesak di dada. Bukan hanya Boy yang merindukan sang papa. Jika boleh jujur, hati kecil Aileen juga sangat merindukan suaminya itu. Namun, ego masih bertahta di hati. Kebohongan Alfian masih menyisakan rasa sakit. Mama, telepon papa. Boy mau sama papa. Tak ada jawaban dari Aileen. Ia hanya mendekap putranya rat-rat. 1 minggu berlalu. Alfian masih disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan ia melewatkan jam makan siang begitu saja. Demi mengusir sepi, selama 1 minggu ini ia benar-benar gila kerja dan melupakan waktu istirahat dan terkadang lembur sampai malam. Dilihat dari luar, ia tampak biasa saja, sama seperti seorang pemimpin perusahaan pada umumnya yang mementingkan pekerjaan dibanding waktu bersama keluarga di rumah. Tetapi, tak ada yang tahu apa yang tersimpan di hati. Tak lama berselang, Gali memasuki ruangan itu dengan membawa beberapa berkas. Ia letakkan di meja sang bos. Bagaimana keberangkatan besok? Sudah kamu siapkan semua? Tanya Alfian. Semua sudah beres. Kita tinggal berangkat. Gali menatap sang sepupu. Sudah seminggu ini ia melihat Alfian selalu murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana dengan Aileen? Dia masih marah. Alfian melirik Gali sekilas. Iya. Tapi itu bukan salahnya. Wajar kalau dia marah karena hal sepenting ini aku sembunyikan. Bahkan dia harus tahu dari orang lain.
Seharusnya sejak awal aku beritahu dia saja. Setidaknya mungkin dia tidak akan sekecewa sekarang. Kalau begitu jangan sembunyikan apapun darinya lagi, ujar Galih. Tiba-tiba raut wajahnya terlihat serius. By the way, bicara tentang kejujuran, apa kamu sudah beritahu dia tentang kondisimu sekarang? Belum. Aku tidak bisa membuatnya sedih lagi. Aku akan jujur tentang hal lain, kecuali yang satu itu. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu. Disusul dengan kemunculan Dr. Vero yang melenggang dengan santai memasuki ruangan sang presdir. Kamu melewatkan jadwal kontrol lagi. Aku benar-benar tidak suka dengan pasien satu ini. Gerutu sang dokter sambil menjatuhkan tubuhnya tepat di sebelah Galih. Kamu benar, aku juga tidak suka dengan bos satu ini, tambah Galih. Alfian hanya melirik dua orang di hadapannya secara bergantian. Ada tawa kecil dari bibirnya. Alfian benar-benar merasa Galih dan Vero satu spesies. Maaf, Ver. 2 hari ini aku benar-benar sibuk dan tidak punya waktu luang. Selalu alasan itu yang kamu gunakan, balas sang dokter, sambil menerbitkan mimik kesal. Oh ya, aku permisi kembali ke ruanganku. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sampai jumpa, Ver. Sampai jumpa. Vero menatap kepergian lelaki itu hingga punggung tegapnya menghilang di balik pintu. Sudah, jangan dilihat terus. Perasaan itu harus diungkap, bukan disembunyikan. Ledek Alfian. Vero menghunus tatapan tajam. Jangan sok tahu. Sejak kapan aku bilang menyukai Galih? Alfian menyeringai sambil menatap wanita di hadapannya penuh selidik. Aku belum bilang apa-apa. Kamu sendiri yang barusan berkata begitu, ucapnya, menciptakan semburat merah di pipi dokter cantik itu. Tidak usah dibahas lagi. Aku kesini bukan untuk membahas tentangku, tapi tentang kamu. Ia merogoh tas miliknya dan mengeluarkan beberapa botol obat dan menggeser tepat ke hadapan Alfian. Oke. Alfian terdiam sejenak menatap beberapa botol obat pemberian sang dokter. Matanya kemudian terfokus pada beberapa foto yang menghiasi meja kerjanya. Menatap nanar potret menggemaskan si kecil boy dengan senyum secerah mentari. Ver, apa aku akan bertahan hidup lebih lama? Apa aku bisa melihat anak-anakku tumbuh besar? Vero berdecak sambil menatap kesal. Ingin rasanya ia jambak rambut lelaki di hadapannya. Jangan berpikir terlalu jauh, Al. Ingat pengobatanmu sudah hampir selesai. Sel kankernya sudah hampir hilang. Jangan sampai kamu drop lagi.